Saudara yang dirahmati Allah, ingat, Allah tidak pernah tidur dalam hal ini. Allah tidak pernah tidur, bahkan Allah tidak pernah mengantuk sedikit pun. Allah yang maha tahu apa yang diperbuat oleh hambanya. Sekecil apapun perbuatan manusia akan dijumpai oleh Allah. Bahkan Allah akan melihat. Sehingga tidak ada bagi Allah kebohongan makhluk di hadapannya. Allah memiliki pengadilan yang tidak bisa disogok oleh apapun. Allah memiliki pengadilan yang seadil-adilnya. Bahkan dalam surah At-Tin yang sering kita baca di penghujung ayat itu, kita ditanyakan dalam hal ini tentang konsekuensi hukum Allah, tentang konsekuensi keadilan Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka tidak ada hakim seadil Allah. Allah akan melihat siapa yang benar-benar bersalah dan siapa yang benar-benar dalam hal ini konsekuen dalam kebenaran. Tahu Allah. Tidak akan pernah bisa lepas, saudara. Di dunia kau bisa lepas, tapi di akhirat kau tidak akan pernah bisa lepas. Orang-orang beriman kepada Allah, dia akan paham tentang itu. Sehingga tidak ada sesuatu perbuatan yang dia lakukan kecuali dia meyakinkan Allah selalu memantau perbuatan-perbuatan dia. Sehingga tidak ada jeda bagi mereka untuk melakukan sebuah kejahatan. Masya Allah. Jadi gitu saudara ya. Kita lihat kalau diri kita ini dikatakan baik, takarlah diri kita kebaikannya. Dengan apa? Dengan hatimu. Kemana hatimu condongnya? Kalau hatimu condong pada orang-orang yang taat, berarti ada kebaikan dalam dirimu. Dan Allah cinta kepadamu. Namun manakala hatimu itu condongnya pada pelaku-pelaku maksiat dan munkarat, maka berarti tidak ada sedikit pun kebaikan dalam dirimu. Dan Allah membencimu. Allah membencimu. Ini ukuran ya, ukuran kalau kita ini baik apa tidak. Nah saudara, saya tanya, saudara kalau menemukan kemungkaran di mata saudara, katakan saja begini, katakan saja, di kampung kita ada perjudian misalnya begitu. Wah, semarak perjudian, orang dari mana-mana datang ke situ. Nah pertanyaan saya, ketika Anda melihat kemungkaran itu, hatimu senangkah, bencikah? Benci. Saya tanya sekali lagi, hatimu senangkah, bencikah? Benci. Ketika engkau benci, berarti ada kebaikan dalam dirimu. Namun ketika engkau masa bodoh, tidak benci, tidak senang, masa bodoh, itu juga bertanda bahwa engkau tidak ada kebaikan dalam dirimu. Tidak ada kebaikan. Makanya di sini penting, saudara, peran-peran kita ini penting. Makanya amar ma'ruf nahi munkar yang diperintah Allah itu merupakan konsekuensi iman. Jadi memang amar ma'ruf itu dari zaman Rasul tuh, dari zaman Nabi Adam sampai kita sekarang ini memang ada dan memang harus ditegakkan amar ma'ruf itu. Orang bisa beramar ma'ruf tapi sedikit yang nahi munkar. Maka ketika ada saudara kita yang bisa bernahi munkar, dukung mereka. Minimal kita doakan. Jangan dicibir, saudara. Kalau amar ma'ruf doang gampang, saudara. Ngajak kebaikan. Tapi yang susah, yang perlu dengan perjuangan, bahkan nyawa taruhannya tentang nahi munkar. Jadi kalau ada orang-orang yang dalam hal ini sudah berperan untuk menahi munkar, artinya mencegah kemungkaran, dukung mereka, doakan mereka. Begitu, saudara. Kita belum tentu bisa. Kalau amar ma'ruf doang gampang, saudara. Ngajak kebaikan. Rata-rata orangnya udah pada baik-baik diajak, betul. Tapi kalau nahi munkar, berhadapan dengan orang-orang zalim, berhadapan dengan orang-orang jahat, ini perlu ekstra kekuatan dalam hal ini. Dan jarang-jarang ditemukan. Jarang-jarang ditemukan, saudara. Maka orang yang begitu jangan dibenci. Orang begitu jangan dibenci, jangan disakiti, dukung mereka. Coba lihat hadis Rasulullah. Saya akan bacakan satu hadis Rasulullah yang menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika
ad'aful iman. Kita lihat hadis ini, saudara. Bagaimana cara menafsirkan hadis ini? Nah, ini tugas para ulama ahli mufassir. Kita jumpai para ulama ahli tafsir, dalam hal ini tafsir hadis, menyebutkan ternyata ketika Nabi berkata atau Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang telah melihat kemungkaran di antara kalian, maka cegahlah dengan tangannya. Para ulama mufassir hadis menyebutkan bahwa falyughayyirhu biyadihi, mencegah dengan tangannya, di situ diartikan biyadil umara. Biyadil umara, dengan tangan-tangannya pemimpin, dengan tangan-tangannya penguasa, itu yang akan bisa, ya, yang akan bisa menghentikan segala kemungkaran. Yang bisa menghentikan kemungkaran itu yang dikatakan biyadil umara, ya, biyadil umara. Kalau kita tidak punya wewenang ke arah itu, bahkan kita tidak kuasa ke arah itu, kita serahkan orang-orang yang diberikan mandat amanah, dalam hal ini pemimpin. Dari mulai RT yang terkecil, kemudian RW, kemudian lurah, camat, wali kota, gubernur, sampai presiden. Maka dia punya andil, tugas biyadil umara untuk mencegah kemungkaran. Bukan masuk di dalamnya, tapi mencegah kemungkaran. Biyadil umara. Yang dikatakan biyadihi tadi, biyadil umara, kata ulama. Dengan tangannya para pemimpin. Kalau mereka sudah berperan ke situ, gampang Pak, kemungkaran itu bisa dihentikan. Dia cukup membuat undang-undang, ditandatangani, putuskan, hilang. Sebut saja Kalijodo, peran aktif pemerintah, hilang Kalijodo itu. Dulu yang disebut apa? Yang sekarang jadi Islamic Center itu? Wah, Keramat Tunggal diputuskan oleh pemerintah, hilang. Cukup dengan tanda tangan, itulah biyadil umara. Kalau model antum pengen nyelesain begitu, nggak bisa. Biyadil umara yang berperan. Kalijodo sudah bagus sekarang. Karena apa? Peran daripada umara, pemerintah. Masya Allah. Lalu bagaimana? Wa ilam yastati' fa biqalbi, kalau jika engkau tidak mampu, fa biqalbi. Maaf, fa bi lisanihi, dengan lisan. Ini diartikan oleh para ulama ahli tafsir adalah biyadil ulama. Itu lisan itu ada di tangan para ulama yang mengerti tentang ilmu, dia beramar ma'ruf nahi munkar, ya, punya lisan. Di sini lisannya para ulama yang memahami ilmu, maka dia beramar ma'ruf di situ dan juga mencegah kemungkaran. Biyadil ulama. Nah, bagaimana yang ketiga? Wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Bila tidak mampu juga, maka cegahlah dengan hatinya. Dalam hal ini adalah berdoa atau membenci daripada kemaksiatan yang dilakukan atau kemungkaran yang dilakukan. Di sini diartikan bi aidil awwam. Ada pada tangan orang-orang kebanyakan. Orang-orang kebanyakan, dia bukan pemerintah, dia bukan ulama, tetapi dia umumnya orang. Nggak punya kekuasaan di situ, nggak punya dalam hal ini ilmu-ilmu seperti ulama, maka cukup hatimu benci saja kemungkaran, kau benci dan berdoa kepada Allah agar kemungkaran dan kebatilan itu sirna di muka bumi. Itu tugas kita umumnya. Ini jangan kita udahnya jadi pemimpin atau pemerintah kagak, jadi ulama kagak, tetapi kerjaannya merecokkan. Jadi membuat huru-hara, membuat berita-berita bohong, membuat berita-berita palsu yang intinya untuk mengadu domba umat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Jadi jelas di sini saudara, kalau kita ingin ada kebaikan di dalam diri kita, maka lihat kemana hati kita condongnya.
kepada ahli taatkah atau ahli maksiatkah? Kalau ternyata pada ahli taat, maka beruntunglah kita, berarti kita berada dalam kebaikan. Namun kalau kita condong hati kita berada mencintai orang-orang yang ahli maksiat, maka di situ tidak ada sedikit pun kebaikan dalam dirimu, dan Allah pun akan benci kepadamu. Namun kalau hatimu cinta pada ahli taat, Allah pun cinta kepada kamu. Begitu yang disebutkan di dalam perkataan Al-Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullahu ta'ala.